ini soalnya? Berilah nama senyawa-senyawa berikut ini. Yang pertama yaitu K2O. K2O di sini adalah kalium oksida ya. K-nya ini adalah kalium, kemudian O-nya adalah oksigen, kemudian tambah akhiran ida. Jadi kalium oksida. Benar ya? Ini termasuk apa ini Raiki? Tata nama apa? Ion, kovalen, asam, basa, atau garam? Kalau nggak salah itu apa namanya? Asam ya, Bu? Kalau asam kan ada H-nya, ada asam. Asam bromida berarti asam. Ini kan nggak ada kata asamnya, berarti apa? Hmm, Yang lain? Yang lain nggak tahu. Apa ini ion kovalen? Basa, garam? Termasuk apa? Coba dilihat lagi nanti PPT-nya ya. Tata nama apa ini untuk yang ion ya, kalium oksida. Kemudian CaCl2, CaCl2, Ca-nya adalah kalsium, kemudian Cl-nya adalah klor ya, tambahkan akhiran ida. Jadi kalsium klorida. Ini juga sama ya, ion juga. Kemudian Cl2O. Cl2O berarti Cl-nya kan ada dua. Nah, berarti pakai awalan di. Berarti di klorin atau di kloro? Oh iya, Di klorin atau di kloro? di kloro, Bu. Di Salah saya. kloro, O-nya adalah monoksida. Benar ya, karena O-nya satu berarti pakai awalan mono. Berarti di kloro monoksida. Kemudian Cl2O5. Cl-nya ada dua, berarti pakai awalan di. Berarti di kloro, O-nya ada 5, berarti penta, tambahkan oksigen, berarti tambahkan akhiran ida, jadi di kloropentaoksida. Kemudian MgOH 2 kali. Nah, MgOH 2 kali berarti apa ini? Magnesium ya. Mg-nya magnesium. OH-nya adalah hidroksida. Ini termasuk apa? Basa ya. Kemudian CaSO4. Nah, Ca-nya adalah kalsium, SO4-nya adalah sulfat. Berarti kalsium sulfat. Benar. Kemudian FeCl3. Nah, ini berarti harus dijabarkan dulu ya. Nah, Fe ditambah Cl min. Ini kan Cl-nya ada 3, berarti 3 Cl min. Harus sama dengan 0, berarti di sini plus 3. Berarti muatannya Fe-nya adalah plus 3. Berarti besi 3 klorida, itu ya. Kemudian NaH, Na-nya adalah natrium, H-nya adalah hidrogen ya, tambahkan akhiran ida. Jadi natrium hidrida. Kemudian Mg3N2 berarti magnesium nitrida. Mg-nya adalah magnesium, N-nya adalah nitrogen, tambahkan akhiran ida jadi nitrida. Kemudian Br2O3, Br-nya ada 2 ya. Nih berarti pakai awalan di. Berarti apa? Dibromin, O-nya ada 3, berarti tri ya. Dibromin trioksida. Benar ya? Kemudian CBr4, C-nya adalah karbon, kemudian Br-nya adalah bromin ya. Tambahkan di sini ada awalan tetra. Nah, tetra ini kan di sininya Br-nya kan 4. Berarti karbon tetra bromida. Kemudian HBRO4 hanya adalah asam, BRO4-nya adalah perbromat. Berarti asam perbromat atau asam bromat 7 ya. Kemudian Al2SO4 3 kali nih. Berarti apa? Al-nya adalah aluminium. Kemudian SO4-nya adalah sulfat. Berarti aluminium sulfat. Selanjutnya adalah FeCl2. Berarti apa di sini? Besi 2. Nah, besi 2 klorida. Gitu ya. Fe plus Cl min. Berarti harus sama dengan 0 kan plus 2. Nah, berarti ini muatannya plus 2. Berarti besi 2 klorida. Pakai akhiran ida. Selanjutnya nomor 2.
Tuliskan rumus kimia dari senyawa berikut. Silikon tetrafluorida. Silikonnya adalah Si, kemudian fluoridanya adalah F ya. Si-nya kan muatannya plus 4. Nah, plus 4. Berarti ini kan F-nya min. Berarti F-nya dikalikan 4. Jadinya gimana? Si, F, 4. Koefisiennya pindah. Ini ya, bener ya. Kemudian yang kedua, kobal 3 nitrat. Kobalnya adalah CO. Kobal 3 berarti plus 3 ya. Ditambahkan nitrat. Nah, nitrat itu apa? NO3 min. Nah, NO3 min ya. Ini kan berarti harus dikalikan 3. Berarti sini ya. Jadinya gimana? CO, NO3, 3 kali. Oh, ini kamu dikaliin ya? Siapa? Reiki. Iya, Bu. Oh, nggak usah. Ini nggak usah dikaliin. CONA3, 3 kali. Kan tidak dicari per atomnya. Oke, kemudian yang C, karbon disulfida. Karbonnya adalah C. C-nya muatannya berarti berapa? Plus 4 ya. Sepertinya ada yang masuk. Ada yang minta izin tadi? Nggak ada. C-nya plus 4, kemudian sulfida. Sulfida itu muatannya min 2 ya. Berarti ini kalikan 2. Berarti CS2. Benar ya, CS2. Kemudian besi 2 fosfat. Besi 2 berarti Fe2 plus ditambah dengan fosfat. Nah, fosfat itu apa? Ini apa? Reiki O4 2 kali. Kayaknya ini kurang deh. Fosfat apa? Ada yang tahu fosfat apa? Salah ya? Salah nulis ya? Ini Reiki. PO4, Bu. Nah, PO4 berapa? Muatannya berapa? 3 min ya? PO4 3 min. Berarti yang ini dikalikan 3, yang PO4-nya dikalikan 2. Jadinya Fe 3, PO4 2 kali itu ya. Fe3, PO4 2 kali. Ini kurang. Oh, iya, kurang P, Bu. Iya. Kemudian aluminium silikat nih. Untuk aluminium silikat ini aluminium silikat itu Al2SiO5, dia terbentuk dari Al2O3 dan SiO2 ya. Jadinya ini tidak saya tulis ya. Kita anulir saja untuk yang E. Kemudian yang F, kalium nitrat. Kalium nitrat berarti K plus tambah NO3 min ya, benar. Oke, kemudian di nitrogen monoksida. Nitrogennya ada 2, nah tambahkan monoksida, berarti O. Nitrogen monoksida. Kemudian kalium dikromat. Kaliumnya adalah K+, kemudian dikromatnya adalah Cr2O7. 2 min ya. Berarti ini dikalikan 2. Jadi hasilnya adalah K2Cr2O7. Oke, benar. Dari sini ada yang mau ditanyakan sebelum masuk ke hukum-hukum dasar kimia? Tidak, Bu. Oke. Punyanya siapa ini? Gloria Nazaro. Ya, Gloria Nazaro. Gloria ada? Ada, Bu. Oke. Nanti saya tanya ya, Gloria ya. Ya, Bu. Oke, nomor 1. Berikut ini adalah tabel reaksi antara tembaga dan belerang atau sulfur yang menghasilkan tembaga 2 sulfida. Berdasarkan hukum kekekalan massa, lengkapi tabel dan tulis persamaan reaksinya. Nah, hukum kekekalan massa kemarin apa? Massa sebelum reaksi sama dengan massa setelah reaksi, gitu ya. Jadi kalau misalkan ini dijumlahkan, tembaga sama belerang itu harus sama dengan massa tembaga 2 sulfida.
Jadi massa sebelum reaksi sama dengan massa setelah reaksi. Itu adalah hukum kekekalan massa. Berarti 0,24 ditambah berapa? Hasilnya 0,36. Berarti hasilnya 0,12. Kemudian 0,30 ditambah 0,15. Hasilnya adalah 0,45. Kemudian bilangan berapa ditambahkan 0,20. Hasilnya adalah 0,60. Berarti berapa? 0,40. Kemudian 0,60 ditambah 0,40 hasilnya adalah 1. Itu ya. Ini mudah sekali kalau untuk hukum kekekalan massa. Jadi, massa sebelum sama dengan massa setelah reaksi. Untuk persamaannya berarti gimana? Cu, tembaga ya. Tembaga itu Cu ditambahkan dengan belerang. Belerangnya adalah S, berarti tembaga 2 sulfida. CuS, gitu ya. Ini muatannya tidak usah ditulis lagi. Jadi tembaga ditambahkan dengan belerang adalah tembaga 2 sulfida. Oke, selanjutnya. Logam natrium jika direaksikan dengan gas oksigen akan dihasilkan natrium oksida. Data beberapa percobaan adalah sebagai berikut. Sampel A di sini natriumnya adalah 0,757, kemudian massa oksigennya adalah 0,263. Nah, kita mau perkecil ya atau kita bandingkan di sini. Berarti 0,757 sama 0,263 kan lebih kecil 0,263. Berarti kita pakai yang 0,263. Jadi 0,757 dibagi 0,263, kemudian 0,263 dibagi 0,263. Hasilnya adalah 2,87 berbanding 1. Gitu ya. Ini untuk yang sampel A. Kemudian sampel B, kita lihat sampel B 1,149 untuk massa Na, massa oksigennya adalah 0,399. Nah, karena yang paling kecil di sini adalah oksigen, berarti kita bagi dengan yang oksigen ya. Berarti 1,149 dibagi 0,399, hasilnya adalah 2,87, kemudian 0,399 dibagi 0,399 hasilnya adalah 1. Ini untuk yang sampel B. Kemudian yang sampel C. Sampel C di sini natriumnya adalah 1,025 ya. Kemudian oksigennya 0,357. Berarti karena yang paling rendah adalah oksigen, kita bagi dengan yang oksigen. 1,025 dibagi 0,357, hasilnya adalah 2,87. Kemudian 0,357 dibagi 0,357, hasilnya adalah 1. Berarti kita lihat di sini perbandingannya. Untuk sampel A 2,87 banding 1, sampel B 2,87 banding 1, sampel C 2,87 banding 1. Berarti semua perbandingannya sama. Ini pertanyaannya apa? Oh, ini ya. Data di atas memenuhi atau sesuai dengan hukum perbandingan tetap. Karena karena senyawa yang sama meskipun dari sampel yang berbeda memiliki komposisi yang sama dan tetap, yaitu sama-sama 2,87 atau 2,87, yang dimana ini sesuai dengan bunyi hukum perbandingan tetap, yaitu perbandingan massa unsur-unsur dalam satu senyawa adalah tetap. Oh, jadi ini pertanyaannya adalah sesuai atau tidak gitu ya dengan hukum perbandingan tetap. Jadi jawabannya adalah sesuai. Karena perbandingannya sama walaupun sampelnya berbeda. Oke, selanjutnya yang C. Lalu bagaimana reaksinya? Reaksinya berarti natrium ditambahkan dengan oksigen menghasilkan natrium oksida ya. Na-nya ada 2, kemudian O-nya berapa ini? O-nya 1 ya. Nanti ini kalau misalkan persamaan, biar tidak ada pecahan, ini dikalikan 2 saja. Jadinya gimana? 4Na ditambah O2 menghasilkan 2N2O.
Jadi untuk menghilangkan setengahnya ini, kita kalikan 2. Biasanya kalau untuk persamaan itu tidak pakai pecahan ya, pakainya bulat, kecuali untuk persamaan di bab termokimia. Oke, selanjutnya. Perbandingan massa N dan O dalam senyawa NO dan NO2. N-nya di sini 21 sama 28 ya. Kemudian O-nya 24 sama 64. Buktikan apakah kedua rumus tersebut memenuhi hukum kelipatan perbandingan. Ini kebanyakan jawabannya tidak terbukti atau tidak memenuhi. Coba Gloria tolong jelaskan ini untuk yang nomor 3. Gloria kan? Ini dapatnya gimana Gloria? Gloria ada kan? Ada Bu, itu saya boleh apa sih Bu? Saya boleh kakak saya, jadi saya bingung sendiri Bu. Ya, kok bingung sendiri. Kalau misalkan nanya, ya di ini dulu dong. Iya, Apa Bu. sampai jelas jawabannya seperti apa? Iya Bu. Oke, yang lain. Kita lihat punyanya Aina. Aina bukan? Oh, bukan. Dina Lorencia. Kita lihat punyanya Dina Lorencia. Dina Lorencia, ini gimana? Bisa jadi 77, 8, 16. Dina Lorencia ada? Ada, Bu. Oke, jelaskan nomor 3. Pertama itu disederhanain, Bu. Disederhanainnya yang mana? Yang 21, 2 sama 28. Gimana caranya? Caranya gimana? Yang 21 sama 24 sama-sama dibagi 3. 21 dibagi 3. Bentar. Ya. Ini 21 dibagi 3 ya. Hasilnya adalah 7. Iya, Bu. 24 terus dibagi 3. Iya, Bu. Hasilnya adalah 8. Iya, Bu. Oke, kemudian yang 28 ini? Sama-sama dibagi 4. Dibagi 4. 28 dibagi 4 jadi berapa? 7. 7. Ini juga sama dibagi 4. Iya. Jadi berapa? 16. 16. Oke. Terus habis itu gimana lagi? Habis itu kan sudah sama yang N-nya. Ini ya, yang N-nya ya. Oke, terus? Ya. Jadinya yang O disederhanakan. Dibandingin. Terus? Yang massa oksigen dalam NO dibandingin massa oksigen dalam NO2. Jadi hasilnya? 8/16 jadi disederhanakan jadi 1/2. Oke, benar ya berarti ya. Jadi caranya bisa seperti ini boleh. Jadi misalkan disederhanakan dulu yang apa? Unsur dari N sama O-nya di sini disederhanakan misalkan, tapi ini kalau misalkan disederhanakan dua-duanya harus pembandingnya sama ya, ini ya, pembaginya harus sama berarti. Iya, Bu. Oke. Ini tuh apa sih senyawa? Oh, hukum kelipatan perbandingan. Jadi apa ini terbukti? Jadi kesimpulannya apa? Kedua rumus senyawa tersebut memenuhi hukum kelipatan perbandingan karena dengan massa natrium yang sama, ternyata perbandingan massa oksigennya merupakan bidang bulat atau sederhana. Bilangan bulat. Bilangan bulat dan sederhana itu ya. Jadi untuk kedua rumus ini berarti memenuhi hukum kelipatan perbandingan gitu ya. Jadi yang lain yang tidak memenuhi tolong diperbaiki ya. Banyakan yang jawabannya adalah tidak memenuhi. Jadi tinggal dilihat saja. Ini kan termasuk hukum kelipatan perbandingan. Kita lihat dulu. Maaf, slide mana sih? Hukum dasar kimia. Ini ya.
Hukum dasar kimia, hukum kelipatan perbandingan. Hukum kelipatan perbandingan itu, hukum yang ketiga. Kita lihat hukum kelipatan perbandingan. Mana ya? Oh, ini hukum Dalton ya. Nah, hukum Dalton. Jika dua jenis unsur dapat membentuk lebih dari satu senyawa dan massa salah satu unsur tersebut tetap atau sama, maka perbandingan unsur yang lain dalam senyawa tersebut merupakan bilangan bulat sederhana, gitu ya. Jadi kalau misalkan dalam satu senyawa di sini kan kebetulan unsurnya sama nih ya, tapi senyawanya berbeda. Di sini ada senyawanya nitrogen monoksida, berarti kan NO ya. Kemudian nitrogen dioksida, berarti NO2 ya. Nah, ini senyawanya berbeda, ini NO sama NO2, tapi penyusunnya sama-sama dari nitrogen, sama-sama dari oksigen, yang unsurnya sama. Nah, kalau untuk hukum kelipatan perbandingan atau hukum Dalton di sini berarti salah satunya harus dibuat tetap. Misal di sini yang dibuat tetap adalah oksigennya, berarti perbandingan dari nitrogennya adalah yang ini ya, 0,875 sama 1,75. Ini berarti untuk massa nitrogen dalam senyawa nitrogen dioksida berarti 1,75 berbanding 0,875, berarti 2:1. Nah, sama saja dengan yang tadi. Sama saja dengan yang ini ya. Nah, ini punyanya siapa tadi? Aina ya? Dina, Bu. Oh, Dina. Dan ini punyanya Dina, yang dibuat tetap adalah yang nitrogennya ya. Yang dibuat tetap adalah nitrogennya. Berarti nanti perbandingannya adalah perbandingan yang O. Nah, ternyata dia perbandingannya bulat dan sederhana. Ya, perbandingannya bulat dan sederhana. Jadi 1:2 untuk yang massa oksigen dalam NO-nya adalah 1, massa oksigen dalam NO2-nya adalah 2. Jadi memenuhi ya, Dina ya? Iya, Bu. Oke. Atau misalkan ada cara yang lain boleh, karena kelas lain juga ada 2 cara, jadi nanti boleh diperlihatkan. Nanti akan saya lihat lagi jawabannya yang caranya beda. Tidak masalah, yang penting tidak menyalahi konsep. Kemudian kita lanjutkan. Oh, yang ini aja deh. Oke, nomor 4. 2 liter gas propana C3H8 bereaksi dengan gas oksigen menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Ini kalau misalkan tidak tahu reaksinya, kalian bisa searching aja di Google ya, C3H8, karena kalian belum belajar persamaan reaksi. Nanti minggu depan kita akan belajar persamaan reaksi. Jadi C3H8 ditambah dengan oksigen menghasilkan karbon dioksida dan air. Yang ditanya apa ini? Volume gas O2 ya. Volume gas O2-nya berapa? Kemudian volume gas CO2-nya berapa? Kemudian volume dari uap airnya berapa? Gitu ya. Berarti gimana caranya? Ini tinggal dibandingkan saja. Logikanya seperti ini ya. Kalau 1 kalinya adalah 2 liter, berarti 5 kalinya berapa? Nah, berarti berapa? 10 liter. Kalau 1 kalinya adalah 2 liter, berarti 3 kalinya berapa? 3 berarti 6 liter. Kalau 1 kalinya adalah 2 liter, berarti 4 kalinya berapa? Berarti 8 liter. Gitu ya. Kalau misalkan PG, kalian tinggal langsung jawab aja seperti ini, nggak masalah. Tapi kalau esai, kan harus pakai cara. Nah, caranya berarti volume O2, ini kan berarti volume yang ditanya sama dengan koefisien yang ditanya dibagi koefisien yang diketahui dikali volume yang diketahui. Ini kan O2-nya yang dicari. Berarti koefisien O2. Koefisien O2 berapa? 5. Koefisien C3H8 berapa? 1 ya. Tinggal dikalikan volume yang diketahui. Volume yang diketahuinya berapa? 2 liter. Oke, jadi hasilnya adalah 10 liter. Sama ya, 10 liter ya sama ini ya. Kemudian
Kita mau cari volume CO2. Nah, CO2 berarti volume yang ditanya sama dengan koefisien yang ditanya dibagi koefisien yang diketahui dibagi volume yang diketahui. Koefisien CO2-nya berapa? 3. Koefisien C38-nya berapa? 1. Berarti 3 per 1 dikali volume yang diketahui. Karena volume yang diketahuinya adalah C38, 2 liter, berarti 3 per 1 dikali 2, hasilnya adalah 6 liter. Selanjutnya adalah volume uap air. Berarti volume yang ditanya sama dengan koefisien yang ditanya per koefisien yang diketahui dikali volume yang diketahui. Koefisien uap airnya berapa? 4 per 1 dikali 2. Hasilnya adalah 8 liter. Itu ya, ini tinggal perbandingan saja. Kalau logikanya seperti ini. Ini ya. Kalau PG nanti kamu bisa langsung jawab aja, tapi kalau esai kan harus pakai cara. Selanjutnya adalah, nah ini kan, selanjutnya nomor 5. CH4 ditambah metanol ditambah oksigen menghasilkan karbon dioksida plus air. Perbandingan koefisiennya adalah, sini CH4-nya 1, karena nggak ada koefisien di sini. Kemudian O2-nya adalah 2. Kemudian CO-nya adalah 1, H2O-nya adalah 2 ya, ini ya koefisiennya. Jadi perbandingan volumenya adalah 2 berbanding 4 berbanding 2 liter berbanding 4. Kan kemarin gimana rumusnya? Kita lihat. Avogadro ya. Nah, ini ya. Volume A per volume B sama dengan molekul A per molekul B sama dengan koefisien A per koefisien B. Berarti perbandingan molekulnya, kalau satu, ini nggak ada pertanyaannya ya. Pertanyaannya apa sih? Ini pertanyaannya apa, Dina? Sebentar Bu, lihat dulu. Nah, pertanyaannya apa ini? Coba ini langsung jawaban ya, nggak ada pertanyaan. Nah, ini semuanya pada ditulis. Kenapa yang terakhir nggak ditulis pertanyaannya? Pertanyaannya yang nomor 4 ya, Bu? Nomor 5, nomor 5. 2 liter gas metanol dibakar menurut reaksi CH2 G tanda kurung G plus 2 O2 G CO2 tanda kurung G plus 2 H2O tanda kurung G. Jika dalam 1 liter gas metanol terdapat 100.000 molekul, tentukan jumlah molekul gas CO2 dan gas H2O yang dihasilkan. Berarti kalau misalkan 1 liternya adalah 100.000 molekul, berarti 2 liternya berapa gitu ya? 2 liternya berapa molekul untuk apa? Untuk CO2 dan H2O ya. Oke, ini kan kebetulan ini ya. Ini perbandingan koefisiennya kan 1 banding 2 banding 1 banding 2. Ini untuk yang 1 liternya. Kemudian kalau misalkan 2 liternya berapa? Tinggal dikalikan 2 saja. Berarti ini harusnya ditulis juga nih perbandingan koefisiennya. Berarti 2 berbanding 4 liter. Ini kan berarti 2 dikali 2, 4 liter. Berarti ini 2 kalinya adalah 2 liter, kemudian 4 liter. Berarti perbandingan molekulnya adalah, ini kan kalau 1 liternya adalah 100.000, berarti 2 liternya adalah 200.000. Berarti O2-nya 400.000, ini 200.000, 400.000. Ini sebenarnya dari sini aja udah selesai ya. Berarti CO2-nya adalah 200.000 molekul, kemudian H2O-nya adalah 400.000 molekul. Ini logikanya seperti ini. Tapi kalau pakai rumus berarti
Ini satu persatunya dari mana? Yang CO-nya kan 1, Bu. Sama Yang ini ya. iya, Ini ya. jadi, ya, Kemudian yang satu bawahnya adalah yang CH4. CH4. Dikali dengan 200.000. 200.000-nya yang ini. Iya, Bu. Oke, berarti 1 per 1 kali 200.000 itu hasilnya 200.000. Kemudian H2O berarti 2 per 1 ya. Iya, Bu. Ini ya, berarti 2 per ini ya. 2 per 1 dikali 200.000. 200.000-nya dari sini. Berarti hasilnya adalah 400.000. Oke, sama aja ya. Sama ini ya. 200.000 sama 400.000 sama aja. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Hari ini tidak ada latihan ya. Tidak ada latihan. Materi akan dimulai lagi minggu depan. Oke. Baik, Bu. Saya absen dulu. Adinda. Adinda ada? Aina. Hadir, Bu. Anggi. Hadir, Bu. Arya. Hadir, Bu. Brian. Hadir, Bu. Amelia. Hadir, Bu. Dava. Dava. Nggak ada. Dina. Hadir, Bu. Elis. hadir, Bu. Geraldo. Hadir, Bu. Gloria. Hadir, Bu. Grace. Hadir, Bu. Asya. Hadir, Bu. Irwan. Irwan. Nggak ada. Jovin. Hadir, Bu. Kurniawan. Nggak ada. Lutfi. Jaringannya jelek, Bu. Yang mana? Siapa? Lutfi, Bu. Oh, ini Lutfi. Kurniawan? Nggak ada. Maula Dinia? Hadir, Bu. Meliana Andini? Hadir, Bu. Ikel? Hadir, Bu. Muhammad Bambang? Bambang? Nggak ada. Muhammad Aji Akbar? Hadir, Bu. Muhammad Rizal? Nggak ada. Muhammad Azwa? Hadir, Bu. Muhammad Rizal kenapa? Ada, Bu. Najwa? Nova? Hadir, Bu. Rafli? Hadir, Bu. Reiki? Hadir, Bu. Reni? Hadir. Fisya? Hadir, Bu. Sabrina? Hadir, Bu. Alsabila? Hadir, Bu. Fatia Siva? Hadir, Bu. Fitiriani? Nggak ada. Firly? Wildan? Wildan? Ibu, maaf, Firly belum ada HP, Bu. Masih ini ya, masih belum ada ya HP-nya ya? Iya, Bu. Devanya? Hadir, Bu. Yang lain ada yang belum dipanggil? Fitiriani hadir, Bu. Siapa? Fitiriani. Ada lagi? Ini berarti Adinda ya, Dava, Irwan, Kurniawan, Muhammad Bambang,
Wildan sama Firly ya. Kurniawan kuotanya habis, Bu. Kurniawan. Ada lagi? Bu Wildan hadir, Bu. Kali dipanggil diam aja, Wildan, kamu baru masuk. Tadi jaringannya, Bu, keluar sendiri. Yang lain? Adinda, Dava, Irwan, Bambang. Nggak ada ya.